Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 atas kerjasamanya selama ini. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini pembelajarannya tematik bersama dengan Bu Agustin. Kalian kalau suka YouTube bisa mampir ke channelnya Bu Agustin yang alamatnya Agustin WL ya, pembelajaran asik. Nah, kalian bisa melihat tentang pembelajaran kelas 3. Kalian bisa subscribe, like ya. Anak-anak, hari ini pembelajarannya tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran yang keempat. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya sama Allah selalu dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Simak baik-baik ya anak-anak. Nah, hari ini kita belajar dengan istilah mengembun. Nah, mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, ada dua contoh peristiwa mengembun ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, nah sisi luar gelas mula-mula kering. Nah, beberapa saat kemudian sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Nah, kalian pasti pernah ya menuangkan es ke dalam gelas. Nah, pasti di sisi luar gelas itu terdapat bintik-bintik air ya anak-anak. Nah, kalian pernah melakukan percobaan ini. Nah, seperti ini anak-anak. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Nah, kaca jendela mobil bagian dalam kering. Nah, ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi guram. Nah, apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Nah, bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi anak-anak? Bagaimana ya? Nah, seperti ini tadi, gelas, lalu kalian menuangkan es ya ke dalam gelas. Nah, ini ada di luar gelas ini ada bintik-bintik air ya anak-anak. Nah, di sisi luar gelas ini. Nah, ini kaca mobil saat hujan ya. Nah, apabila kalian menempel telapak tangan pada kaca ya atau menuliskan, itu bisa untuk tulis ya biasanya. Nah, telapak tangan menjadi basah. Nah, bagaimana ya peristiwanya? Nah, ini kaca mobil anak-anak. Nah, kaca mobil bagian dalam itu kering. Ketika hujan, kaca mobil bagian dalam menjadi buram ya, seperti ini. Apabila kalian menempel telapak tangan, nah pada kaca telapak tangan menjadi basah. Atau kalian bisa menulis seperti ini di kaca mobil atau kaca jendela biasanya ya. Nah, mungkinkah es yang cair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Nah, kamu pernah memahaminya. Nah, seperti ini anak. Kenapa kok terjadi? Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, karena udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Kemarin Bu Agustin juga menjelaskan juga ya. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya rendah, maka perubahan menjadi bintik-bintik air. Nah, jadi tetesan-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Nah, anak-anak menjadi tahu ya bahwa disebabkan apa ya ketika kita menuangkan es ke dalam gelas, di luar gelas itu ada bintik-bintik air. Itu ternyata bukan apa anak? Bukan berasal dari gelas ya, akan tetapi tetesan-tetesan air berasal dari uap air di sekitarnya. Anak-anak menjadi tahu ya. Nah, karena udara di sekitar kita tuh banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin
atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air anak-anak. Nah, kalian bisa mengamati, melakukan percobaan ya tentang proses mengembun. Nah, mudah anak-anak untuk melakukan percobaan ini. Kalian bisa minta tolong kepada saudara, bapak ibu kalian ya. Nah, alat dan bahannya itu yang pertama, siapkan gelas berisi air panas atau hangat anak-anak. Kalau menuangkan ini minta tolong kepada bapak ibu kalian atau saudara kalian ya, ini untuk menuangkan air panas atau hangat. Lalu kedua, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas seperti ini anak-anak. Nah, yang ketiga, biarkan 1-2 menit dulu. Nah, yang keempat, bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Apa ya anak-anak? Kalian bisa melakukan percobaan. Nanti kalian setelah mengamati apa yang terjadi, nanti bisa kalian tulis hasil percobaannya, apa yang kalian temui ya anak-anak. Nah, hari ini juga kita belajar tentang mengidentifikasi peran yang ada di sekolah anak-anak. Pembelajaran yang lalu kalian sudah Bu Agustin ya belajar bersama dengan Bu Agustin tentang peran kalian, peran anggota keluarga. Sekarang mengidentifikasi peran yang ada di sekolah. Nah, di sekolah itu setiap penghuni sekolah juga memiliki tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing anak-anak. Nah, misal seperti Bu Titin ya, guru berperan memberikan pelajaran kepada murid-murid. Nah, peran murid mengikuti pelajarannya dengan baik. Nah, kalian perannya sebagai murid harus mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, kalau guru berperan memberikan pelajaran kepada murid-murid, sedangkan kalian sebagai murid perannya di sekolah mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, setiap peran mempunyai fungsinya masing-masing. Andaikan anak-anak, kalian bayangkan andaikan guru tidak ada, apa yang akan terjadi anak-anak? Nah, jadi setiap peran itu mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, kita harus menghormati setiap peran yang ada di sekolah anak-anak. Seperti di peran di anggota keluarga kalian. Kalian ya ayah, ibu, kakak ya, saudara yang ada di keluarga kalian. Nah, kalian harus saling menghormati. Seperti di sekolah juga mempunyai ya peran masing-masing. Nah, kita harus menghormati setiap peran yang ada di sekolah. Nah, untuk tugasnya anak-anakku hanya ini saja anak-anak ya. Tadi sudah Pak Agustin jelaskan juga, kalian melakukan percobaan tentang proses mengembun ya. Lakukan percobaannya seperti ini tadi. Yang pertama, kalian harus menyiapkan alat dan bahannya. Mudah ya anak-anak tadi. Yang pertama, siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Ingat, kalau menuangkan gelas yang berisi air hangat atau panas, mintalah tolong kepada bapak, ibu atau saudara kalian yang lebih besar ya anak-anak. Ya, mohon bantuan kepada bapak ibu wali murid untuk membantu proses ini, percobaan ini ya. Yang untuk menuangkan air hangat ke dalam gelas. Nah, lalu tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas seperti ini anak-anak. Seperti kita membuat air minum ya, membuat air minum teh atau susu. Nah, ketiga, biarkan 1-2 menit dulu anak-anak. Lalu keempat, bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Lalu kamu telah mengamati hasilnya ini tadi, tuliskan hasil percobaannya. Nah, pada saat melakukan percobaan ya, kalian saat menyiapkan ini alat-alatnya atau sedang mengamati, sudah menuliskan hasilnya apa yang terjadi, kalian bisa memfotokan ya. Nanti minta tolong kepada orang tuamu atau saudara kalian bisa memfotokan ini waktu percobaannya, atau kalian sudah menemukan hasilnya ya, pengamatan ini, percobaan ini, kalian bisa membacakannya ya, bisa divideokan ke ya, lalu dikirim ke Bu Titin juga ya. Untuk tugasnya hari ini cukup itu saja anak-anakku. Jika kurang paham silahkan bertanya kepada Bu Agustin. Untuk pembelajaran hari ini Bu Agustin akhiri cukup sekian.